Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 7 itu tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Di sini makna sholat dan zikir adalah merupakan amalan yang dilakukan oleh semua muslim setiap hari. Amalan tersebut dapat menyelamatkan umat manusia di akhirat kelak. Bahkan dalam sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Itu adalah kewajiban seorang muslim yang harus dilaksanakan pada setiap harinya, yaitu 5 waktu. Di sini makna sholat. Sholat ini artinya adalah doa. Sementara dalam istilah adalah sholat adalah serangkaian ibadah khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang dikerjakan dengan rukun yang berurutan. Sholat ini dilaksanakan 5 waktu dalam sehari, mulai dari sholat subuh, kemudian pada siang hari zuhur, ada asar, kemudian maghrib dan isya. Sholat diperintahkan oleh Allah secara langsung dalam sebuah ayat yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua sholat fardu dan sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholat dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Kemudian yang selanjutnya adalah makna zikir. Zikir berasal dari kata zakara, yazukuru atau zikr, yang memiliki arti perbuatan dengan lisan, menyebutkan, menuturkan, dan mengatakan, dan dengan hati, mengingatkan dan menyebutkan. Zikir menurut syariat adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir adalah merupakan upaya yang dilakukan oleh orang-orang beriman dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat berubah lantunan kalimat syahadat, tasbih, tahmid, takbir, atau kalimat-kalimat pujian lainnya. Mengenai waktu pelaksanaan zikir, sebenarnya zikir boleh dilakukan kapanpun dan dimanapun. Terpenting zikir tidak dilakukan di tempat-tempat yang kotor, seperti toilet atau tempat kotor lainnya. Sementara waktu yang tepat untuk berzikir yaitu pagi dan petang, merupakan waktu yang paling utama dibandingkan waktu-waktu lainnya untuk berzikir. Berzikir adalah amalan yang tidak bisa terlepas dari semua muslim. Berzikir dapat menenangkan hati, segala keresahan hilang, serta kepasrahan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin tumbuh dan kuat dalam hati kita. Ada beberapa bentuk dan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zikir jali, zikir khafi, dan zikir hakiki. Kemudian di sini saya jelaskan hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang pertama adalah hikmah melaksanakan sholat. Yang pertama adalah sholat merupakan sarana untuk menghubungkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sholat juga dapat menjadi benteng bagi semua muslim dari segala perbuatan tercela. Yang ketiga, sholat akan menjadi penolong di saat seorang hamba berada dalam kondisi serba sulit. 4. Seseorang dapat belajar membiasakan diri untuk hidup disiplin dengan melakukan sholat secara tepat waktu, yaitu 5 waktu. Kemudian yang terakhir adalah hikmah zikir. Hikmah zikir yang pertama adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya akan merasa tenang, tentram, dan berpikir untuk tenang dan nyaman. Kemudian orang yang berzikir akan dibukakan pintu maaf dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat membentengi kita dari setan, dan sebaliknya barang siapa yang tidak pernah berzikir
maka setan akan senantiasa mengikutinya. Seseorang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari kemunafikan. Orang yang berzikir akan mendapatkan pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah penjelasan saya tentang sholat. Yang baik dan benar adalah sholat yang dikerjakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya, serta ketentuan-ketentuan lainnya, diikuti gerakan yang benar dan perasaan khusyuk, serta keikhlasan yang mendalam. Menunaikan ibadah sholat dengan khusyuk dan diiringi dengan zikir membentengi kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Sekian dan materi dari saya tentang sholat dan berzikir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak didik sekalian, terutama anak didik kita yang di kelas 7. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.